Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa manusia akan digoda oleh setan dan jin. Maka dari itu kita harus menguatkan iman dan tauhid. Di sini saya akan membahas pencegahan agar tidak terkena pengaruh setan dan sihir. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk itu. Di antara yang terpenting adalah menguatkan jiwa dengan tauhid. Karena pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan disertai memperbanyak amal-amal kebaikan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya, tidak mengira-ngira adanya penyakit dan ain karena alasan apapun. Sebab mengira-ngira itu sendiri merupakan penyakit. Jika seorang dikenal bahwa ia adalah seorang pelaku atau penyihir, maka hendaknya menjauhinya sebagai upaya antisipasi, bukan karena takut. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan terbaik mengucapkan selamat atas berkahnya ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang dari kamu melihat darinya, hartanya atau saudaranya sesuatu yang menggembirakannya, maka hendaknya ia mengucapkan salam atas keberkahan. Sesungguhnya ain itu benar adanya. Di antara cara pencegahan dari sihir adalah memakan 7 biji kurma, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal, lalu berbaik sangka dan memohon perlindungan kepadanya dari ain dan sihir, serta rutin menjaga bacaan-bacaan zikir dan doa maupun pagi atau sore, yaitu setiap hari. Bacalah zikir setiap hari, karena zikir ini mempunyai pengaruh menambah dan mengurangi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2 hal: beriman bahwa apa yang ada pada bacaan-bacaan zikir adalah hak dan benar dan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lisannya mengucapkan bacaan-bacaan zikir, kedua telinganya mendengarkan dan hatinya hadir, karena bacaan-bacaan zikir ini adalah doa. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang soleh dari Rasulullah SAW bersabda, ketika waktu berzikir dan berdoa, bacaan-bacaan zikir pagi dibaca setelah sholat, yaitu sholat 5 waktu, terutama subuh dan maghrib. Dan ada juga tanda-tanda terkena ain atau yang lainnya. Tidak ada pertengahan antar ilmu kedokteran dengan ruqyah syariah, karena di dalam Al-Quran terdapat penyembuhan untuk penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Sering bersendawa dan menarik napas panjang, suka menyendiri, kurang bersemangat dan malas, suka tidur, dan masalah-masalah kesehatan yang lainnya, yang disebabkan bukan karena faktor medis. Adanya tanda-tanda ini atau sebagian daripadanya tergantung pada kuat dan lemahnya penyakit. Sahabat Hidayatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua kuat iman dan kuat hati, supaya tidak mudah dirasuki perasaan was-was, sehingga tidak berprasangka dirinya terkena suatu penyakit hanya karena merasakan salah satu tanda-tanda, yaitu prasangka merupakan penyakit yang paling kuat atau sulit untuk diobati. Kadang-kadang beberapa tanda itu terdapat pada sebagian orang, namun mereka itu selalu sehat karena penyebabnya adalah penyakit jasmani, seperti merasakannya tertekan, lalu merasa sedih, sulitnya rezeki, sedih tidak berpengaruh, dan sebagiannya. Kalau sudah demikian, ia harus mengintrospeksi kembali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila penyakit itu disebabkan karena ain, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala pengobatannya dengan salah satu cara. Sahabat channel Hidayatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu bahwa jika pelaku ain
diketahui Anda meminta dia untuk mandi, kemudian mengambil air atau bekasnya. Selanjutnya, gunakan air tersebut untuk mandi dan minum. Jika pelakunya tidak diketahui, maka penyembuhannya dengan ruqyah atau doa.